Sebelumnya Sudewo juga menuai sorotan pemirsa. Bupati kontroversial Pati ini pernah didemo warganya sendiri. Bahkan hendak dimakzulkan dan diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi proyek kereta api. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat Pati. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar unjuk rasa besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan oleh Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK tetapkan Bupati Pati Sudewo tersangka kasus jual beli jabatan. Penetapan tersangka Sudewo bersama 3 orang lainnya usai terjaring operasi tangkap tangan. Setelah lebih dari 24 jam diperiksa, Bupati Pati Sudewo dan 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. KPK juga menyita uang sebesar 2,6 miliar rupiah sebagai barang bukti. Tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun Kecamatan Jaken. Selasa pagi, Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan di Jawa Tengah. Selain Sudewo, ada 15 orang lain yang ikut diamankan. Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo diterbangkan dari Jawa Tengah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Setibanya di Bandara Suta, Sudewo menyatakan akan menyampaikan apa adanya dan tidak akan berbohong ke KPK. Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak ya? Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Oh ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Jadi, mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Sudewo terjerat KPK berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Mensesnek RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi prihatin setelah KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap 2 kepala daerah, yakni Wali Kota Madiun dan juga yaitu Maidi dan juga Bupati Pati Sudewo. Ia mengingatkan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi kepada seluruh jajaran. Pertama tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi operasi tangkap tangan lakukan mesin kepala daerah dan betul-betul masalah korupsi
korupsi ini menjadi sesuatu yang pekerjaan rumah yang sangat besar yang bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingatkan hal tersebut. Pemirsa, warga Pati gelar pesta kembang api usai KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli jabatan perangkat desa. Mereka mendesak supaya KPK bisa mengusut tuntas permasalahan Sudewo yang dirasa menjadi biang huru-hara di bumi Minatani. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat massa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Massa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo, Rismon Hasyholansyadipar, dan Dr. Tifa menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang meringankan terkait dengan laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dari 7 ahli yang dipanggil, 3 orang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasyholansyadipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun, mengatakan berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir pada hari ini. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari, termasuk Rocky Gerung. Datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismon Hasyholansyadipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur.
Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.